Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, sebelum kita belajar, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Dicek teman sebangkunya. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai ide pokok pada suatu bacaan. Yang kedua, kita akan belajar alat gerak dan fungsinya pada hewan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai gambar cerita, yaitu ada sebuah gambar dan kemudian ada ceritanya. Begitu ya. Baik, sekarang kita akan memulai pelajarannya. Yang pertama yaitu kita membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Dibuka bukunya halaman 3. Sudah dibuka semua ya. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian baca dalam hati. Kemudian setelah itu kita akan membacanya secara bergantian. Akan Ibu tunjuk ya. Baik, sudah 5 menit. Sekarang dibacaannya kan ada 5 paragraf. Paragraf pertama silakan dibaca oleh Mbak Ani. Baik, sudah selesai. Kemudian paragraf kedua Mbak Rina. Paragraf ketiga Mbak Eka. Baik, selanjutnya Mbak Eni. Dan paragraf terakhir, ayo Mbak Lia. Baik, sudah selesai ya kita membacanya. Bacaan yang berjudul Organ Hewan dan Manusia. Sekarang, pada setiap paragraf pada bacaan pasti memiliki ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf dan biasanya berbentuk dalam kalimat utama. Nah, di mana letak kalimat utama ini? Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf atau di tengah paragraf dan juga bisa terletak di akhir paragraf. Contohnya ya, pada paragraf yang pertama, ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya yaitu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi, ide pokok itu adalah ide dasar pada sebuah paragraf. Dan ide pokok itu dibentuk dalam kalimat utama. Dan kalimat yang lain itu sebagai kalimat pengembangnya. Begitu ya. Nah, coba Ibu akan meminta kalian untuk mengisi kotak yang ada di buku itu. Dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dicoba mana yang termasuk ide pokok dan mana yang menjadi kalimat pengembangnya. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Bagaimana, sudah selesai ya? Dan Ibu lihat pekerjaannya sudah hampir benar semua. Ide pokoknya terletak di awal paragraf semua ya. Berarti kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Yang kemudian dibuka buku halaman selanjutnya. Di situ tertera gambar dan ada cerita di bawahnya. Diamati keempat gambarnya. Cerita di dalam teks itu semua memuat gambar yang ada di situ. Nah, apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Dan gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Jadi kalau gambar cerita itu bisa dalam dua macam ya, foto sama gambar tangan. Kemudian langkah-langkahnya dalam membuat gambar ilustrasi pun sudah ada di buku ya. Yang pertama yaitu gagasan, kedua sketsa, dan ketiga pewarnaan. Nah, bisa dibaca ulang, nanti kalau belum paham bisa tanya ke Ibu. Dan untuk tugasnya di rumah nanti membuat gambar sketsa ya. Kalau bisa yang berhubungan dengan organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang coba kalian membuat cerita pada gambar yang ada di buku itu. Ada 3 gambar ya. Gini aja, untuk absen 1 sampai 8, gambar 1. Kemudian untuk absen 9 sampai 18, itu gambar 2. Dan yang absen sisanya, yaitu gambar 3. Jadi kalian cukup menceritakan satu cerita saja. Nanti Ibu akan melihat cerita kalian, ditulis di buku ya. Baik, sudah semua ya ceritanya. Ibu lihat sudah bisa menceritakan sebuah gambar itu tadi. Yang selanjutnya sekarang Ibu mau minta tolong Mas Eko ya untuk membacakan buku halaman 8. Tuh dibaca, itu mempunyai 3 ekor itu ya. Baik, sudah selesai ya. Nah, kelinci itu kan bergeraknya menggunakan kaki ya. Nah, apa sih fungsi dari kaki itu sendiri? Kaki fungsi utamanya yaitu untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki.
kaki belakang kelinci lebih kuat dan lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi kelinci itu bergeraknya menggunakan kakinya ada 4 ya. Nah, kalau manusia kakinya ada 2 ya, dan bergerak dan digunakan untuk bergerak, untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat dan sebagainya. Nah, pada buku halaman selanjutnya coba kalian isi apa itu, kan ada ikan, ada kata, ada burung, ular, kadal, dan kambing. Nah, coba isi nama geraknya, nama organ geraknya itu apa, dan fungsinya seperti apa. Ini dikerjakannya secara berkelompok saja ya, satu kelompok satu pekerjaan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama. Baik, sudah paham ya semua? Dan Ibu lihat kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi ya, ide pokok atau gagasan yang mendasari suatu paragraf. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai gambar cerita, yaitu gambar yang mengandung sebuah cerita. Dan yang ketiga, kita belajar organ gerak hewan ya. Jadi setiap hewan itu punya organ geraknya masing-masing. Ya, baik sekali. Setelah itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, boleh ya, nanti ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.